Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lulustini Anissa dengan NIM 2211061005 dari kelas 24, absen 6 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, jurusan Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan, dosen pengampu Bapak Oyan Eka Paramarta SPD MPD. Di sini, saya akan membuat video refleksi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Dalam mata kuliah ini, materi utama yang kita pelajari yaitu terkait anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus disebut juga anak luar biasa yang memiliki karakteristik khusus berbeda dari anak lainnya yang menunjukkan pada ketidakmampuan dalam hal mental, kemampuan sensorik, komunikasi, emosional, fisik, serta tingkah laku sosialnya. Anak berkebutuhan khusus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis gangguannya ke dalam 3 kategori, yaitu fisik, mental, serta karakter sosial dan akademik. Selanjutnya, ada 3 konsep utama yang menarik dan penting pada mata kuliah pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Dengan mengetahui faktor penyebab anak berkebutuhan khusus, membuat saya mampu memahami bagaimana strategi serta metode pembelajaran yang lebih efektif. Dengan setiap anak yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Contoh penerapannya, anak dengan kesulitan belajar seperti disleksia, itu menggunakan strategi pembelajaran yang menggunakan metode multisensori, seperti membaca sambil meraba huruf timbul. Yang kedua, klasifikasi anak berkebutuhan mental emosional. Dengan mengetahui jenis-jenis kebutuhan mental emosional, memungkinkan guru dan orang tua mengidentifikasi kebutuhan khusus anak dengan lebih baik, serta menyesuaikan metode pembelajaran dan pola komunikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Contoh penerapannya yaitu membuat rencana pembelajaran khusus disesuaikan dengan kebutuhan anak, ciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dengan rutinitas yang terstruktur. Kemudian menyesuaikan metode pengajaran dengan memperhatikan kondisi mental emosional anak, seperti memberikan waktu ekstra untuk menyelesaikan tugas menggunakan media pembelajaran yang lebih visual atau audio. Selanjutnya, yang ketiga, klasifikasi anak disabilitas fisik. Materi ini menarik karena membantu pendidik memahami berbagai jenis disabilitas fisik dan bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi aktivitas belajar anak. Contoh penerapannya yaitu menyediakan ruang kelas yang ramah bagi anak dengan disabilitas fisik, seperti memastikan ada jalur yang cukup lebar untuk kursi roda atau alat bantu lainnya. Kemudian menyediakan meja dan kursi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan fisik anak. Menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses dengan mudah, seperti buku dengan huruf besar atau alat bantu tulis yang nyaman. Selama mengikuti perkuliahan ini, saya merasa sangat terinspirasi dan termotivasi untuk lebih memahami berbagai aspek terkait pendidikan anak berkebutuhan khusus. Beberapa materi yang saya pelajari, salah satu materi dalam mata kuliah ini, yaitu faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Materi ini menginspirasi saya untuk lebih memahami bahwa faktor penyebab anak berkebutuhan khusus bisa sangat bervariasi, mulai dari faktor genetik maupun lingkungan. Hal ini membuka mata saya bahwa dalam menangani anak berkebutuhan khusus, tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua. Setiap anak memiliki kebutuhan unik yang harus dipahami dengan pendekatan secara menyeluruh. Salah satu tantangan terbesar yang saya hadapi selama perkuliahan ini adalah bagaimana mengintegrasikan teori dengan praktek. Terkadang sulit membayangkan bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan secara nyata dalam situasi kelas. Tetapi tantangan ini mendorong saya untuk lebih aktif mencari contoh serta pengalaman dari pendidik yang sudah berpengalaman, serta berdiskusi dengan teman-teman sekelas untuk saling berbagi pengetahuan. Momen yang sangat meningkatkan pemahaman saya adalah ketika kami melakukan diskusi selesai presentasi tentang bagaimana cara merancang kegiatan pembelajaran untuk anak dengan berbagai jenis kebutuhan khusus. Saya belajar banyak tentang cara-cara untuk menyesuaikan materi dan pendekatan pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing anak. Dengan penjelasan yang ada, saya semakin yakin bahwa pendidikan yang inklusif
sangat penting untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi setiap anak. Selama mempelajari berbagai materi terkait pendidikan anak berkebutuhan khusus, saya semakin memahami pentingnya peran seorang pendidik, orang tua, dan anggota masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus. Refleksi saya tentang bagaimana materi yang telah dipelajari dapat diterapkan dalam dunia nyata, yaitu sebagai seorang pendidik dengan memahami penerapan pendekatan RTI, pendidik dapat mengidentifikasi kebutuhan khusus siswa secara dini yang sesuai untuk mendukung perkembangan akademik dan emosional mereka. Kemudian, pendidik dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus untuk memastikan setiap anak memiliki peluang belajar yang setara serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dengan memfasilitasi aksesibilitas dan akomodasi bagi semua siswa. Selanjutnya, sebagai orang tua dapat mengenali potensi dan keterbatasan anak, serta memberikan dukungan emosional dan akademik yang sesuai. Kemudian orang tua dapat memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan inklusif dan memilih layanan pendidikan yang paling sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya, sebagai anggota masyarakat yang peduli terhadap inklusi pendidikan dengan memahami klasifikasi dan faktor penyebab kebutuhan khusus, masyarakat dapat mendorong terbentuknya lingkungan yang ramah dan inklusif, baik di sekolah maupun di tempat umum, serta dapat berkontribusi dalam menciptakan fasilitas yang mendukung pembelajaran anak berkebutuhan khusus.